Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesra dan Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham bank digital teman-teman ya. Karena kebetulan bank-bank ini saat ini lagi banyak saya milikin. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk berhati-hati. Saya tidak terima titip dana trading. Saya juga tidak terima konsultasi trading teman-teman ya. Jadi kalau ada tawaran di komentar YouTube yang menawarkan jasa titip trading ataupun, konsultasi trading dengan menggunakan akun yang mirip dengan nama saya ataupun MS Trade ataupun dengan logo MS Trade, teman-teman mesti berhati-hati. Jadi tidak ada titip dana trading, tidak ada konsultasi trading, tidak ada grup-grup berbayar seperti itu ya. Terus kemudian juga hati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake grup, cloning seperti itu. Oke teman-teman, membahas saya akan membahas bank-bank digital teman-teman. Ini kenapa saya bahas ya, karena di channel sebelumnya, di channel saya maksud saya pernah sampaikan kenapa ini bank-bank digital itu mulai menggeliat seperti itu. Waktu itu saya lihat beberapa bank ya, awalnya itu pokoknya banyak lah, seperti itu mulai bergerak. Saya akan coba ini membahas membahas lagi karena ini banyak yang saya milikin. Namun sebelumnya saya akan bahas sekilas untuk IHSG teman-teman ya. IHSG saat ini closing di 6.039, masih di atas 6.000 teman-teman, masih di atas 6.000. Cuman saya nggak begitu ngikutin hari ini untuk IHSG-nya seperti apakah pergerakannya. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat dia masih di antara range yang kemarin ya. Ya walaupun sempat lebih tinggi teman-teman, sempat lebih tinggi dari yang kemarin ya. Tadi tadi kan sempat di 6.080-an. Kemarin kan hanya sampai di 6.066. Jadi untuk hari ini sebenarnya tadi maksudnya naiknya sampai tinggi 6.080, low-nya juga nggak sampai serendah kemarin. Sebenarnya bagus sih teman-teman. 6.033. 6.033 low-nya dan close-nya 6.039. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja untuk saham-saham ini. Yang pertama Breeze, jelas ya teman-teman. Ini di video-video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa Breeze saya pernah cut loss di area 2.500 dan Breeze sekarang 2.500. Waktu saya cut loss 2.500 kembali turun ke dari 2.500 saya cut loss di 2.400 terus turun saya biarin, baru mulai beranjak naik saya buyback ya teman-teman di 1.800-an buyback sampai sekarang masih hold dan sebagian sudah take profit dan sebagian udah masuk lagi seperti itu. Jadi saya nggak baper karena memang waktu dulu sinyalnya jelek ya harus lepas dulu, kalau sekarang sinyalnya bagus ya masuk lagi seperti itu. Kalau teman-teman melihat satu barang lagi jelek sinyalnya ya keluar dulu, kalau udah mulai bagus masuk lagi. Masuk lagi. Ya, kemarin kan mulai bagus lagi kan kemarin teman-teman ya di 2.180-an ya. Memang kuncinya di 2.250. 2.250 dan saya masuk lagi 2.250. Hari ini nyampe di 2.500-an. Untuk Breeze ini pergerakan hari ini itu bagus karena dia sudah istilahnya sudah menyentuh 2.500 sampai 2.530 yang mana itu adalah batas ini teman-teman. Yang saya gambarkan kan Breeze itu harus bisa nge-clear-kan area ini dan juga area ini. Jadi untuk pergerakan hari ini bagus karena udah di 2.500 sampai di 2.530. Kalau misalkan besok marketnya bagus, sayangnya besok tuh Jumat ya. Besok Jumat, iya hari ini Kamis ya, besok Jumat ya mungkin ya agak nge-slow sedikit seperti itu ya. Nah kalau misalkan marketnya mendukung ya area yang ini dari area yang atas, blok yang atas nih dari 2.570-an sampai sekitar 2.850,
itu harus dibersihkan oleh BRIS supaya dia bisa naik lebih lanjut. Jadi perhatikan saja di 2580 dan 2850. Supportnya di berapa, Pak? Supportnya di 2250. Itu adalah untuk BRIS. Bagus ya. Siapa tahu ini menjadi the next agro. Jadi kalau agro yang satu grup dengan BRIS aja bergerak, masuk BRIS-nya enggak, kan gitu ya. Oke teman-teman, setelah BRIS, ini saya urutkan agro. Agro ini benar-benar sesuai semboyan yang saya bikin, yaitu saham Lali Mulih. 830 menanjak sampai sekarang teman-teman. BRIS agro hari ini berhasil nyampe di targetnya di 2260. Selamat buat teman-teman yang masih setia mengikuti MS Trade and Investment sehingga bisa positioning di agro. Saya masuk dari 830 sampai sekitar ini ya teman-teman, di sini di kisaran sampai 1100. Terus kemudian sebagian take profit, dan sebagian take profit saya sebagian di 1800-an dan masuk lagi seperti itu. Jadi prinsip saya kalau dia konsolidasi saya buang dulu sebagian baru saya masuk lagi seperti itu. Jadi harus ada take profitnya, terutama akun-akun trading saya untuk agro. Beberapa teman lapor saya mengikuti di kisaran 1000 sampai 1100. Ya teman-teman, oke, itu tidak ada masalah. Nah the nextnya untuk agro ini gimana? Jelas untuk resistan masih di 2250 teman-teman. The next targetnya adalah targetnya ada di 3200. Tapi ingat sekali lagi jangan FOMO, setiap pergerakan yang sehat mesti ada konsolidasi. Jadi dimungkinkan untuk agro ini dia akan membentuk satu fase konsolidasi dulu, mungkin di sini ya. Mungkin di sini teman-teman, mungkin di sini atau bisa juga di area kuning yang di bawah. Kita masih melihat karena kondisinya hari ini juga besok maksud saya Jumat, jadi mungkin market juga tidak akan terlalu ngegas seperti itu. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Baca. Saya sempat cut loss teman-teman ya. Saya sempat cut loss tapi tidak ada masalah karena ya cut loss dan masuk saham yang lain. Positioning lagi kemarin sudah saya bahas di video saya. Dan untuk hari ini pergerakan dari Baca adalah bagus karena retest apa yang sudah dilalui kemarin. Artinya apa? Artinya pergerakan yang kemarin itu, pergerakan yang naik ini bukan cuma tes aja. Ini ada retest lagi, di retest lagi hari ini. Kalau supportnya ya karena dia balik lagi, maka dia supportnya ada di 450. Resistan ada di 470 dan 490. Jadi kalau besok ada naik dengan dorongan volume, nah sebenarnya volume hari ini bagus. Ini yang saya bilang Baca menarik adalah karena ada volume. Kalau besok dukungan volumenya oke, bukan tidak mungkin jebol di 490. Ini saya suka teman-teman dan saat ini ya gini ya, maksudnya kondisi seperti ini kita ngelihat aja saham yang bergerak. Walaupun mungkin bukan blue chip tapi nothing problem, yang penting kita money management dengan baik. Oke teman-teman, berikutnya adalah BNLI. BNLI tanggal 30 Juni kedetek scanner saya teman-teman. Yang saya bilang bahkan mata biasa aja nggak bisa ngelihat. Ini kenapa keluar dari scanner. Tanggal 30 teman-teman. Tanggal 30 tuh di sini. 30 tuh di sini. Jadi di sini teman-teman. Jadi di sini ini di video saya membahas BNLI, dan BNLI ini kalau nggak salah info right issue-nya itu baru tanggal 2. Coba tentang ini tanggal 29 ya, tanggal 29 April udah dibahas sih untuk right issue-nya. Cuman rilis beritanya itu Juli ya. Rilis di keterbukaan informasi DBI saya lihat
baru Juli keluar ya. Tapi memang kalau right issue-nya dari April sudah ada ya teman-teman, yang ini 88 miliar saham itu. Dan kedetek di scanner baru di sini. Jadi saya nggak tahu kalau Permata mau right issue, tetapi scanner saya mengatakan bahwa ini bergerak. Itulah teman-teman, satu teori di dalam market saham itu, bahwa technical itu sebenarnya mewakili apa yang ada di market. Seperti itu. Bahwa technical, itulah kenapa di technical itu teman-teman, sebenarnya satu pergerakan awal itu bisa kedeteksi bahkan teman-teman tanpa perlu ngelihat berita. Nah, kebetulan scanner yang saya gunakan ini adalah scanner yang sangat sensitif. Biasa dipakai dulu oleh teman saya sebagai trader gorengan tuh untuk ngelihat awal dari spike harga itu bisa kedetek lebih awal. Memang potensinya adalah terjadi sinyal palsu juga bisa. Tapi kalau ternyata benar, maka dapatnya adalah seperti Permata ini. Seperti ini teman-teman. Untuk saat ini gimana? Jadi untuk hari ini kan, kalau yang saya lihat hari ini kan hari terakhir pemegang saham yang dapat right-nya ya teman-teman. Hari ini tanggal 8 Juli. Kalau nggak salah silakan dicek teman-teman. Saya cek dulu ya. Iya teman-teman, cum date-nya hari ini tanggal 8 Juli. Jadi siapa yang megang sampai closing market hari ini, artinya besok masih memegang juga. Hari ini maksudnya sampai tutupan market hari ini masih megang, itu akan mendapatkan right untuk membeli saham pada harga tertentu. Seperti itu. Saya sendiri tidak mengejar right-nya, tetapi untuk saham-saham right issue itu saya selalu mantau teman-teman. Saya selalu mantau bahwa itu pernah saya dapatkan di SAME ya. SAME waktu harga penyesuaian terus turun, saya nggak dapat right-nya SAME, tetapi karena turun dalam dan karena penyesuaian dan saya lihat secara tape reading-nya dia mulai bergerak ke kanan, saya ngambil dari 350 sampai 550 SAME, udah saya jual di sekitar 600-an dan saya masuk lagi. Sampai sekarang SAME 700-an ya teman-teman. Kemudian AGRS kemarin saya dapat right-nya, tapi saya nggak tebus, saya jual juga biasa aja, maksudnya saya nggak ngejar itu. Saya justru memantau terus pada saat dia mulai turun dalam dan mulai ada bergerak, saya ngambil. Karena setelah harga disesuaikan, memang dia kan turun. Terus kemudian ketika orang sudah mulai nebus, itu biasanya harganya dimungkinkan akan bergerak naik. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya saya adalah secara tape reading. Kalau kebaca ini ada pergerakan naik yang cukup signifikan, saya akan masuk. Seperti BNLI ini akan saya pantau teman-teman. Saya pantau juga SAME. Jadi 3 saham right issue yang saya nggak ikut sebenarnya, tapi saya pantau pergerakannya adalah SAME, AGRS, dan BNLI. Jadi untuk BNLI ada kemungkinan besok, orang kan hari ini megang right-nya ya, ngejar dapat right-nya. Ada kemungkinan besok yang hari ini masih pegang untuk dapat right-nya mungkin akan buang barang. Jadi kita lihat dulu. Saya untuk BNLI itu tidak hold tetapi trading, dan hari ini lumayan juga saya dapat, nggak banyak sih, 6% di closing aja. Tapi itu lumayan lah karena separuh porto saya tadi saya masukkan di BNLI dan 6% saya take profit, seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah AGRS ya, saham AGRS. AGRS ini yang saya bilang tadi, ini kan habis right issue ya, saya dapat right-nya sedikit tapi saya jual tidak terlalu menguntungkan, nggak ada masalah. Karena saya melihatnya adalah setelah right harga disesuaikan, kan kemarin turun ya. Nah setelah itu biasanya kalau orang sudah mulai menebus, dia akan mulai ada pergerakan. Nah disitulah saya mencoba mengikuti pergerakan dari AGRS. Makanya saya dari kemarin-kemarin nyebut AGRS itu ya inilah sebenarnya kenapa saya sebut AGRS. Karena dibalik pergerakan, dibalik right issue setelahnya, setelah penyesuaian dan setelah orang nebus, itu ada kemungkinan akan bergerak naik seperti SAME. Jadi di saham-saham right issue itu selain orang kadang mencari right-nya, ada juga trader yang memanfaatkan kesempatan sebelum cum right-nya
Ada yang memanfaatkan seperti cum-dit dividend kan seperti itu. Kalau saya tipikal yang ngikutin arus seperti itu kalau mau trading. Ya kayak BNLI tadi teman-teman. Jadi untuk AGRS ini teman-teman, resistan 277 perhatikan karena 2 hari ini hampir hampir arah teman-teman ya hari ini. Besok perhatikan masih menarik. Dan kondisi seperti ini saya selalu menjaga cash saya ya. Jangan sampai margin karena sekarang 3 hari margin kan udah ke-lock ya seperti itu. Jadi untuk akun-akun trading saya usahakan kalau udah cukup saya take profit dan besok untuk trading lagi. Beda sama akun invest saya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya BNGA. BNGA teman-teman yang setia mengikuti channel saya pasti masih ingat bahwa di BNGA ini udah saya sebut. 2 saham yang saya sebut BNGA dan BBTN. Namun demikian BBTN belum bergerak dan untuk BNGA dia sudah bergerak. Nah, sekarang kita lihat untuk BNGA, kita lihat saya akan menggunakan tren naik untuk mencari koreksi. Sekarang saya akan mencoba mencari resistannya dari titik terdekatnya aja. Oke, sebentar saya kebalik karena ini beda OLT, beda tarikan teman-teman ya. Jadi saya cari dari tren terdekatnya aja itu untuk BNGA di support di 860 berhasil tembus resistan 895. Jadi hari ini berangkat dari 895 menembus resistan 915, 930, 950 dan berapa ini? Saya nggak bisa lihat. Dan di 970. Ini bagus sekali teman-teman. Ini bagus sekali karena dalam tren pendek turun ini dia udah mulai naik ke atas. Nah, kalau misalkan ini dari tren pendeknya dia udah ketemu resistan 76,8, maka kita lihat, oke saya hapus aja dulu yang tren gedenya karena kita udah nggak perlu seperti ini. Oke, kalau dari tren pendek ini teman-teman, ini saya hapus juga ya teman-teman. Ini udah untuk gambar-gambar aja kemarin. Jadi ini bisa saya hapus. Ya, ini juga bisa saya hapus. Nah, kalau dari tren pendek ini aja, saat ini resistannya ada di 950 ya, kemudian 970. Kalau itu sudah tembus high-nya, ya target-targetnya kan kelihatan kan di sini targetnya sama nih yang di 1090, 1080 dan kemudian ada di sekitar 1200. Masih menarik. Dan ini saya beri asterik teman-teman. BNGA saya beri asterik siapa tahu menjadi saham lali mulih lagi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, berikutnya BABP. BABP yang kemarin saya bahas bahwa ini saham turunnya ya. Turunnya kemarin kan udah sampai retracement 50 dan kemarin dia sudah naik lagi ya, naik lagi sampai retracement 38. Namun demikian hari ini turun teman-teman. Kira-kira ada apa? Ya berarti ada yang take profit seperti itu teman-teman. Masih sangat mungkin ini ada yang take profit. Teman-teman lihat aja support terdekatnya ada di 285 ya, kemudian ada di 280 dan 267. Hari ini kalau kita lihat candle kemarin sebenarnya nggak begitu bagus ya karena shooting star walaupun tidak penuh, makanya hari ini shooting star itu dikonfirmasi candlenya adalah bearish. Hari ini dominannya adalah buyer. Kita lihat besok apakah membentuk lower high-nya hari ini kan hanya sampai di 290, apakah besok akan lebih rendah ataukah mungkin naik, apalagi besok hari Jumat ya teman-teman. Untuk sementara rentangnya perhatikan di 270 sampai 310. Itu adalah untuk BABP. Oke teman-teman, kemudian BJBR teman-teman ya, BJBR. Nah, BJBR ini seperti ini pergerakannya teman-teman, dia ada testing resistan yang udah dicoba sekitar 5 hari yang lalu.
testing resistan yang dicoba 5 hari yang lalu. Seperti ini mesti kita waspadai teman-teman ya. Kalau misalkan besok mesti dicek secara tape read-nya, kalau saya tarik, nah saat sekarang ini dia ketemu resistan di 1250. Untuk support masih di 1200 dan untuk resistan berikutnya di 1290. Itu yang mesti teman-teman perhatikan untuk BJBR. Nah, kemudian teman-teman ini yang cukup menarik juga, udah masuk analisa saya juga sebenarnya, cuman saya nggak sempat membelinya. BBYB, Bank Yuda Bakti ya teman-teman, ini banking banyak banget, banking second liner, third liner banyak yang menggeliat teman-teman ya. Termasuk ini kalau yang bisa memanfaatkan waktunya untuk membeli 412.550 bagus. Saat ini untuk BBJB dia ketemu resistan di 550. Untuk supportnya gunakan aja candle terakhir di 460 ya. 460 adalah candle supportnya, dan kemudian untuk resistannya kita gunakan resistan Fibo teman-teman di 550. Oke teman-teman, itu kemudian kalau Arto oke masih ini. Nah ini BBAI, BBJB sudah. Kalau bank-bank lain saya rasa terutama blue chip masih belum menarik teman-teman ya. BBNI aja yang cukup menarik, BBRI masih ini ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya bikinkan video khusus untuk trio metal teman-teman. Gimana yang kemarin udah membeli trio metal, hari ini akhirnya bisa cuan ya. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.